pagi ini di edisi hari Senin 13 Mei 2024 yang akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tadi sudah sempat kami sampaikan juga ya bahwa topik yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini yaitu mengenai bansos belum tepat sasaran, perlu verifikasi penerima bansos yang maksimal. Ya, pendengar, bantuan sosial ini merupakan pemberian bantuan dari pemerintah dalam bentuk uang ataupun barang kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun seringkali bansos tidak tepat sasaran. Masih banyak masyarakat yang memang membutuhkan malah justru tidak mendapatkan bantuan. Nah, bagaimana tanggapan dari dua narasumber kita pagi hari ini? Nanti kita akan bahas ya lebih dalam tentunya dalam dialog Purwokerto pagi sampai sekali lagi jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 081125409111. Dan pendengar, siaran kami tidak hanya bisa Anda dengarkan melalui program satu saja, namun Anda juga bisa menyaksikan live secara langsung melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja ada siapa narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi. Saya ingin menyapa dulu ada Bapak Gambodo. Beliau adalah Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin dari Dinsos Permades Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Gali. Selamat pagi Mbak. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, Pak Gali tidak sendiri. Pagi hari ini beliau bersama dengan Bapak Imanuddin. Beliau adalah pendamping desa. Selamat pagi Pak Iman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, sehat ya? Sehat, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Baik, ini topik yang kita bahas cukup menarik sekali ya, mengenai bansos belum tepat sasaran, perlu verifikasi penerima bansos yang maksimal. Kalau kita berbicara mengenai bansos ini memang banyak menjadi pro dan kontra juga ya terkait dengan tadi bansos yang masih belum tepat sasaran. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam, barangkali bisa dijelaskan dulu berkaitan dengan bansos itu sendiri. Pak Gali. Ya, terima kasih. Jadi gini Mbak, kalau kita bicara bansos itu tepat sasaran atau tidak, kita harus lebih dulu memilih bicara dari sudut pandang mana. Kalau dari sudut pandang administrasi, ya kami sebagai dinas teknis yang ikut melakukan evaluasi terkait bansos, kita sampaikan itu tepat sasaran karena proses pengusulannya sudah ditempuh semua. Tapi kalau kita melihat dari aspek sosiologis dan aspek manfaatan, nah itu yang menjadi debatable. Karena bansos bukan hanya bagaimana pemerintah pusat atau pemerintah daerah memberikan sesuatu kepada masyarakat, tapi bagaimana mentalitas masyarakat ini diuji. Termasuk bagaimana pemerintah desa ini mengusulkan bansos itu sendiri. Nanti Mas Iman bisa menjelaskan. Terkait bansos itu sendiri, secara garis besar kita bisa bicara dua sumber data yang sekarang dipakai untuk bansos. Yang pertama, data terpadu kesejahteraan sosial milik Kemensos. Itu sebagai data big data, yang mana ketika ada pengusulan bansos yang bersumber dari Kemensos harus masuk dulu ke DTKS. Itu meliputi PKH, kemudian BPNT atau yang dulu dinamakan bansos sembako, kemudian KIS dari pemerintah pusat, itu sumber datanya DTKS. Kemudian sumber data kedua itu sekarang ada yang namanya P3KI, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sumber data itu dikelola oleh Kemenko PMK. Kalau kemarin di bulan Januari Februari itu kan sempat agak ramai karena banyak distribusi bantuan CPP atau beras. Masyarakat yang biasa menerima PKH BPNT kemudian tidak dapat bantuan beras ini, mencoba mengklarifikasi. Nah, sumber datanya ini beda. Yang satu DTKS, yang satu P3KI. Makanya kami dari kabupaten juga sebenarnya berharap yang namanya pemberian bantuan sosial ini seharusnya datanya diintegrasi saja antara P3KI dan CPP, P3KI dan DTKS ini. Tapi faktanya memang masih ada dua sumber data yang berbeda. Kemudian dari APBD sendiri kita juga mencoba menjaring masyarakat yang sama sekali belum mendapatkan bansos. Tapi saat ini kita baru terbatas untuk lansia di atas 70 tahun. Kita punya program dari APBD namanya Bansos Lansia. Kemudian yang kedua adalah Bansos Penderes, untuk penderes yang mengalami kecelakaan kerja. Saat ini kita masih memiliki bansos, tapi proyeksi ke depan bansos ini akan kita alihkan ke jaminan sosial tenaga kerja untuk nilai manfaat indemnity yang lebih besar. Ini sebentar itu. Oke, baik. Terkait dengan tadi jenis-jenis bansos juga ya Pak ya, yang ada di
yang diterima kan oleh pemerintah juga. Baik, kemudian menyambung nih Pak Imanuddin apa yang sudah disampaikan oleh Pak Galih nih Pak terkait dengan data sendiri penerima bansos sendiri seperti apa sih Pak sebenarnya? Terima kasih, si Imanuddin dari Kementerian Desa, Pembangunan dan Pertinggal dan Bagaimana Desa. Terima kasih Pak Galih, kita bertemu di ruang yang cukup santai dan memberikan hal terbaik buat usaha Kabupaten Banyumas. Kaitannya dengan bantuan sosial, kami dari Kementerian Desa itu adalah basis datanya tadi salah satu itu menggunakan P3KI. Tetapi dalam verifikasi terhadap data P3KI yaitu kita mengambil desil 1 sampai dengan desil 4 itu pun dalam prosesnya kami melakukan verifikasi di lapangan gitu. Apakah data-data yang masuk di desil 1 itu memang diutamakan desil 1 dan 2. Tapi kalau manakala itu tidak memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan di lapangan, maka kami harus berani memberanikan khususnya dalam perangkat desa itu yang sebagai eksekutornya itu mendata nanti dibawa dalam sebuah forum di musyawarah desa. Di situ hadir juga BPD, tokoh masyarakat, dan kami selalu monitoring. Dan dari pihak BIWAS yaitu kecamatan, dan ini adalah sebagai tangkap panjangannya beliau bupati, pemerintahan daerah di kabupaten itu pun hadir. Begitu prosesnya. Baik, kemudian terkait dengan peran pendamping desa sendiri nih Pak dalam penyaluran bansos ya untuk masyarakat sendiri seperti apa nih Pak Imanuddin? Ada beberapa hal sih yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas. Itu ada beberapa kebijakan dari Kementerian Desa yaitu terhadap penanganan kemiskinan di desa tahun 2024. Kan ini adalah amanat, maka saya harus menyampaikan. Satu adalah adanya Permen Desa nomor 7 tahun 2023 yaitu tentang prioritas pembangunan desa. Yang kedua adalah Permen Desa 13 tahun 2022 tentang petunjuk operasional atas fokus pembangunan desa. Yang ketiga adanya keputusan Menteri Desa nomor 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Lalu ada adanya Permen Desa nomor 97 tahun 2022 tentang panduan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa. Dan yang paling khusus adalah di tahun 2024 ini secara teknis ada alokasi untuk bantuan sosial yaitu bantuan langsung tunai dari desa itu adalah 0 sampai 20% dari bantuan desa. Dan terakhir kami juga melakukan sebuah edukasi dengan memicu yaitu pengungkitnya adalah ketahanan pangan yaitu minimal 20%. Dan sedikit mas kali saya juga membaca dalam sebuah Banyumas dalam angka tahun 2023 yang diterbitkan oleh BPS itu juga menarik kapan-kapan kita bisa bedah itu ya. Karena kalau saya lihat dana desa di Kabupaten Banyumas nih Bu Citra dan Pak Galih ini menarik, ini ada sekitar 392 miliar mas yang masuk mas. Tetapi alokasi untuk bantuan sosial dalam bentuk BLTDD itu hanya 7 miliar, berarti sekitar hanya 2,3%. Nah inilah yang menarik menjadi sebuah evaluasi. Sebetulnya 2,03% yang dalam bahasa kami di Komisi itu sebagai sapu jagatnya gitu ya. Sapu jagatnya apakah ini bisa mengurangi gitu ya data-data itu. Makanya yang tadi disampaikan oleh Mbak Gali, kepiawaian daripada pelaksana teknis di lapangan harus berani gitu ya, bahwa ini sudah tidak layak, ini layak, itu yang harus diakomodir. Maka peran Indonesia adalah satu, jelas memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dari pemerintah pemerintah pusat, daerah atau kabupaten itu ini loh yang berhak itu. Nah kami fasilitasi itu di bawah desa, dan desa wajib kami edukasi, kami dampingi advokasi siapa calon penerima manfaat yang sebenarnya, bagaimana teknisnya, sehingga dari situ akan terjadi sebuah kolaborasi di lapangan. Datanya sudah fix, kami gelar bersama-sama, terus akhirnya dibawa dalam musyawarah desa. Di situ hadir stakeholder yang berkepentingan, nanti kita buat sebuah pelaporan. Kalau sudah jadi,
maka pun kami tidak akan diam di situ, tetapi kami harus melakukan sebuah monitoring apakah betul data-data BNBA yang sudah diputuskan itu menerima nggak di lapangan. Takut-takut itu tidak tersalurkan atau bahkan mungkin tergantikan. Ini kan harus ada sebuah proses tersendiri, begitu. Oke, baik. Dan apakah sejauh ini menurut Pak Iman sendiri ya, berkaitan tadi dengan pendamping desa sendiri, bantuan-bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat ini sudah tepat sasaran? Ini menarik sekali, Bu. Karena apa? Kami walaupun berpegang tadi sesuai dengan ketentuan dalam menggunakan P3KI gitu ya, kami itu tetap mengakomodir apabila desil 1 sampai desil 4 itu sudah terpenuhi, artinya sudah tidak ada yang layak gitu ya, menurut kondisi tipologi desa saat itu gitu ya, untuk sampai dengan 1 tahun ke depan, maka dilakukan dalam mengakomodir data-data di luar itu yang masuk kategori miskin menurut tipologi desa itu sendiri. Karena mungkin desa, contoh desa Pandak dengan income per kapita misalnya seharinya itu dapat 15.000, mungkin tidak menjadi miskin ekstrim, tetapi di desa lain mungkin jadi miskin ekstrim. Nah, itulah yang kami akomodir, tapi harus ada sebuah keberanian, harus dituangkan dalam sebuah keputusan, dan kami melaporkan kepada tadi dinas dalam ini adalah di Supermades, dan juga akan bersentuhan dengan beliau pakaian begitu, Bu. Iya, baik, terima kasih sekali. Baik, kemudian Pak Gali kalau berkaitan dengan tadi ya proses verifikasi penerimaan bansos ini yang dilakukan oleh pemerintah sendiri sejauh ini seperti apa nih Pak Gali? Ya, terima kasih. Jadi saya cerita sedikit, kemarin di bulan Februari sampai dengan bulan Maret atas perintah provinsi, kami kabupaten sudah melakukan verifikasi dan validasi ulang data P3KI. Sejumlah, kita fokus di desil 1 dan desil 2 dulu, sejumlah 130.000 kakak atau kurang lebih hampir 320.000 anggota rumah tangga kita verify. Nah, verify ini kita lakukan dengan kolaborasi antara potensi sosial dan pemerintah desa dan kelurahan. Pencacahan dilakukan oleh potensi sosial, pendamping PKH dan TKSK. Kemudian input data dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan, karena di situ setelah data dicacah harus dibahas dalam forum desa dulu, musdes atau muskul di kelurahan. Verify itu kami harapkan nanti kita bisa memiliki rankingan yang lebih pasti terkait desil di P3KI. Desil 1-nya ada berapa, desil 2-nya ada berapa, desil 3-nya ada berapa, desil 4-nya ada berapa. Nah, kalau kita sudah punya desil yang pasti ini, nanti intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ini dapat lebih terintegrasi. Dalam artian desa tadi, nanti dibandingkan teman-teman pendamping, dalam penganggaran di desa, dia sudah punya by name by address yang merupakan desil terendah di desanya. Sehingga ketika desa memberikan BLT, ya ini dulu, ini desil 1 nih, ini kurang mampu, dia diberikan BLT. Desa punya program RTLH dari dana desa, ya ini dulu. Jadi data ini tidak loncat. Selama ini kan kita khawatirkan kita punya data P3KI, ternyata data P3KI ini data kan dinamis. Pendataannya 2022, kemudian di 2024 ini sudah berubah, maka verifal ulang itu sudah kita lakukan. Yang kedua, di pertengahan tahun ini kita juga berencana untuk melakukan verifal ulang di TKS. Karena kami curiga ya, saya tidak bisa bicara yakin, tapi saya curiga inclusion error dan exclusion error di DTKS ini masih cukup tinggi. Saya beberapa kali menghadiri pertemuan kelompok PKH. Program Keluarga Harapan ini kan sering didefinisikan sebagai program di mana masyarakat paling prasejahtera. Tetapi ketika saya melakukan pertemuan itu, apa yang terjadi? Yang datang rata-rata ibu-ibu. Ya bukan justifikasi. Ya, mereka kelihatannya bukan dari kelompok yang sangat rentan, datang dengan sepeda motor grade-nya bukan grade rendah melainkan grade tinggi, kemudian menggunakan perhiasan, kemudian dandanannya juga bukan dari keluarga tidak mampu. Nah, ini perlu kita verify ulang. Kita perlu verify ulang, dan secara normatif desa bisa menjadi eksekutor. Tapi bansos ini, saya yakin ini bukan hanya perkara administrasi. Di situ ada perkara elektoral. Mungkin saya katakan mungkin ya, mungkin ada kepala desa yang paham masyarakatnya sudah tidak layak menerima bansos, tapi dia mau mengusulkan penidaklayakan. Mungkin ada ya, mungkin dia berhitung sebentar lagi pilkades, ini konstituen ini akan lari apa tidak. Nah, itu yang sedang kami skenariokan supaya desa tidak terlalu
dipojokkan oleh masyarakat ketika nanti ada penilaian masif. Satu-satunya cara verbal. Ketika kita verbal ulang, kita punya data ini kita drop dari kabupaten, mau tidak mau desa menindaklanjuti, maka desa tidak ada pilihan. Ketika ditanya masyarakat, I have no choice, saya tidak punya pilihan. Ini data dari kabupaten. Tapi kalau data itu inisiatif dari kepala desa, ya aksesnya akan panjang. Mungkin itu, Pak. Oke, Pak Imanudin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Galis itu terkait dengan proses verifikasi sendiri ya, seperti apa nih? Menarik ini Bu, inilah saya senang hadir Pak Galis, visioner. Saya doain ya, semoga sekali tetap sehat ya. Amin. Ya. Memang ini Bu, permasalahan yang paling proses psikis gitu. Psikis, tapi kalau psikis elektoral lah ini udah nggak susah ukuran instrumennya gitu. Memang makanya kami sendiri gitu ya dari Kementerian Desa gitu ya. Seperti halnya kemarin Pak Kali saya informasikan, beberapa desa juga menganggarkan dana desa untuk kegiatan verbal tentang DPKS. Ini menjadi peran kami berkolaborasi, kami tidak berdiri sendiri. Oh ini Kementerian Desa enggak. Kami di lapangan, kami juga mensinergiskan apa sih programnya dari data. Tentang tadi verifikasi seperti itu, memang jujur saya juga kadang-kadang punya rekan dari TKS KPKH itu melihat seperti itu. Tapi kalau kami kembali lagi, kami mencermati contoh yang PTDD itu tidak boleh menerima PKH gitu ya. Itu udah pokoknya sudah nggak boleh. Lalu kami singkirkan, tidak masuk bagian itu. Nah, kenyataannya memang di lapangan, apabila nanti ternyata masyarakat itu yang tadinya penerima BLT itu adalah masuk di dalam instrumen yang tidak diperbolehkan, maka pemerintah daerah sudah mengetahui itu pasti akan digantikan oleh yang lain. Nah, tentang verifikasi yang tadi Pak Gali, saya dukung sepenuhnya Pak Gali, dan kita bareng-bareng jangan sampai penerima manfaatnya itu salah sasaran. Inilah kami butuh input dari masyarakat seperti apa sih, dan itu pasti dituangkan biasanya kita ada rembuk desa, baik itu mungkin ada RT, ada dusun, ada desa, seperti itu kami dalam melakukan sinergitas dengan pemerintah dalam urusan dari lintas sektornya Pak. Oke, baik. Kemudian sejauh ini langkah-langkah ini yang sudah dilakukan oleh Pandaru Desa dan juga perangkat desa sendiri terkait dengan bansos agar tepat sasaran seperti apa Pak Ibu? Tadi saya sudah sampaikan, kami dalam proses yang kali ini sudah sebelum dilaksanakan atau sebelum dilaksanakan tetap kami melakukan tadi verifikasi faktual baik terhadap data yang sudah ada, nanti kita bawa ke lapangan. Terus terakhir adalah kami tarik kembali menjadi sebuah data di dalam pusara desa gitu. Nah, di dalam pusara desa itu pun ada sebuah akomodir data-data yang tidak masuk di dalam basis data P3KI gitu. Kami akomodir dengan ketentuan seperti halnya adalah lanjut usia berumah tangga tunggal gitu, duda atau janda itu ya, yang rumahnya sendirian, lanjut usia itu kami akomodir itu. Di dalam keluarganya itu ada yang memiliki penyakit kronis gitu, itu pun kami akomodir. Terus perempuan kepala keluarga, para janda-janda gitu yang kategori miskin gitu. Nah kalau bicara kategori miskin, yang tahu ya desa itu apakah janda itu masuk miskin atau tidak gitu. Nah kami kembali gitu. Nah makanya dari situ hanya satu keterbukaan psikis elektoralnya, mari kita kita sengkuyung kepala desa dari mengambil eksekusi itu. Apalagi saya ucapkan selamat Pak Gali, rekan kita kepala desa ditambah 2 tahun ya Pak Gali ya, udah nomor 3 tahun 2024 Bu. Ini menarik lagi begitu Bu, yang bagaimana perangkat itu dalam memverifikasi. Saya tetap menguatkan dalam proses edukasi dan fasilitasi apa yang itu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, ini sepertinya sudah ada yang gabung juga melalui WhatsApp. Kita akan baca dulu. Selamat pagi, Mbak Citra dan juga narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari Pak Anton yang ada di Sokawera. Ini saya tanyakan sebenarnya apa sih yang menyebabkan bantuan pemerintah itu tidak merata? Dan ketika kita mau komplain, kita harus komplain kemana ini? Terima kasih, mohon jawabannya. Monggo saya akan menjawab, nanti bisa saling menambahkan ya. Oke. Permisi Pak Gan. Kalau komplain itu tinggal kami ada pengaduan gitu. Kalau di Kementerian itu ada Sapa Desa, ada helpdesk-nya Sapa Desa gitu. Itu yang kedua, kepada desa saja, matur gitu ya, kepada kepala desa seperti apa gitu ya instrumennya. Makanya di sini yang sebelum kami melakukan sebuah eksekusi gitu ya dalam
pendidikan untuk siapa yang menerimanya adalah kami melakukan sosialisasi gitu ya, melakukan bitek, sehingga dalam sebuah eksekusi itu tidak ada yang salah gitu ya. Kalau ada yang salah pasti ada sebuah proses, yaitu pergantian BNBA sesuai dengan ketentuan yang ada di desa tersebut gitu. Iya, Pak Gali menambahkan. Ya, jadi gini. Kenapa bansos itu tidak merata? Ya tidak mungkin bansos itu merata. Pertanyaannya bukan bansos itu merata atau tidak. Bansos itu seperti tema hari ini, tepat sasaran atau tidak. Kalau merata tidak mungkin. Analoginya kita punya tiwul atau tiwulan, oyek gitu. Oyek satu piring, tetapi yang merasa kelaparan ada satu desa. Untuk oyek ini kan tidak cukup. Tapi permasalahannya kalau terkait bansos, masyarakat ini merasa lapar kebanyakan. Ini edukasi banyak. Nah, bagaimana ketika masyarakat merasa ada tetangganya yang tidak layak menerima bansos? Tadi dari Mas Imanudin sudah menyampaikan. Sebenarnya ada satu platform yang bisa langsung eksekusi. Namanya cek bansos milik Kemensos. Itu kalau Pak Anton tadi anaknya ada yang menggunakan Play Store, dicek bansos, jenengan itu bisa mengusulkan bansos. Bisa mengusulkan bansos, ya tentu nanti diverifikasi oleh kabupaten, diverifikasi oleh Kemensos, dan kita tidak bisa menjanjikan kapan dapatnya karena yang menentukan adalah Kemensos. Dan di sisi lain, Pak Anton bisa mengkomplain ketika ada tetangganya, misal dia punya pangkalan gas, punya warung, tetapi ternyata dapat bansos. Bansos yang dari Kemensos ya, berarti kan PKH sama BPNT. Di situ Pak Anton bisa memfoto rumahnya, kemudian menuliskan identitasnya, RT RW-nya mana. Nah, itu akan dilakukan verifikasi. Dia bisa dicoret. Nah, di sini saya ajak masyarakat untuk berperan. Kalau ada tetangganya yang memang sudah sangat nyolok mata, tidak layak dapat bansos, silakan diusulkan penidaklayakan di aplikasi cek bansos. Itu bisa. Atau kalau ingin ada interaktif yang lebih lanjut, Pak Anton dapat menggunakan platform lapak aduan Bupati Banyumas. Kalau jenengan mengadu di situ, insya Allah nanti kita segera tugasi TKSK atau pendamping PKH untuk langsung melakukan verifikasi ke wilayah. Gitu. Oke, mudah-mudahan sudah cukup menjawab nih ya untuk Pak Anton yang dari Sekoya. Sebelum kita lanjut, ada lagi yang bergabung, kita terima dulu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dari siapa, di mana ini? Pak Trianto. Monggo Pak Trianto, apa yang ditanyakan ini? Iya. Ya, baik, terima kasih sekali untuk Pak Trianto nih. Barangkali bisa langsung ditanggapi, monggo. Iya, terima kasih Pak. Yang pertama, isu RT RW. Pertama, saya tegaskan begini. Saya beberapa kali diundang oleh pemerintah desa maupun kelurahan untuk memediasi antara RT RW dan masyarakat. Saya kadang-kadang kasihan sama teman-teman RT RW ini. Mereka tidak dapat apa-apa. RT RW ini kan tidak dapat apa-apa. Kemudian ketika ada problematika masalah bansos, mereka yang diprotes pertama. RT RW ini tidak punya kekuatan legitimasi apapun untuk melakukan penentuan siapa yang menerima bansos. Nggak bisa. Mereka hanya bisa mengusulkan ke pemerintah desa. Tetapi pengusulan ini pun bisa dilakukan secara individu oleh masing-masing masyarakat. Artinya RT RW ini tidak punya kewenangan yang pasti untuk menentukan seseorang dapat bansos atau tidak. Nah, kalau desa dapat mengusulkan memang melalui forum musdes itu. Memang begini Pak, terima kasih untuk masukannya Pak. Memang ke depan kami berencana untuk melakukan verifal ulang data
penerima bansos ini secara masif. Kita berencana menggunakan tim independen atau potensi sosial yang ada di Kabupaten Banyumas. Nah, nanti pasca itu kami harapkan bansos kita lebih terarah dan tepat sasaran. Meskipun secara administrasi nanti pun hasil verval itu akan kita kembalikan ke desa. Nah, ini kan saya mohon Mas Imanuddin dan teman-teman itu pengawal proses musdesnya. Press list data dari list data dari kami yang kita berikan ke desa nanti dalam proses musdes kami harapkan, karena ini sudah dilakukan verbal ulang secara lebih komprehensif, jangan terlalu banyak dirubah ke depan. Ini mungkin kita rencanakan setelah Agustus, Pak. Dan saya harapkan ke depan setelah kita lakukan verbal ulang data ini ya komplain-komplain dari masyarakat berkurang. Meskipun saya juga mohon maaf sedikit pesimis. Komplain ini berkurang, komplain ini pasti bertambah. Karena dalam mindset beberapa masyarakat kita ya, saya layak tidak layak harus dapat bansos, dan masyarakat juga tidak bisa terlalu disalahkan ke arah sana. Jadi ada case begini, saya pernah diskusi dengan masyarakat, mereka tidak masalah bansos yang berupa uang itu hilang, tetapi yang mereka khawatirkan adalah ketika kartu Indonesia Sehat atau ketika anaknya sekolah KIP-nya ikut hilang. Nah, solusi itu yang selalu kita dengungkan di pusat, karena pusat penghapusan bansos ini kan basisnya kakak. Kita kasih seorang bansosnya dihapus, otomatis kisah sama KIP-nya kemungkinan hilang. Nah, ini yang masyarakat tidak tahu, tidak mau. Nah, ini ke depan saya harapkan kita bisa bersinergi dengan pemerintah pusat sehingga penidaklayakan bansos basisnya adalah NIK bukan kakak. Mungkin sementara itu. Oke, Pak Imanuddin ingin menambahkan? Ada Bu, ini menarik yang disampaikan oleh Pak Trianto kaitannya dengan BD dan desa. Terima kasih Pak Trianto di Desa Tambak Sobra, kalau saya salah ya, berarti di Kecamatan Sumbang gitu ya. Nanti saya sampaikan di sana ada koordinator pendamping desa Pak Stubi Daryanto gitu ya. Nanti bisa menemui di kecamatan ataupun ke PMD-nya yang di area Tambak Sobra. Proses-proses yang tadi disebut oleh Pak Trianto memang harus ada sebuah evaluasi gitu ya, karena bagaimanapun kita sudah ada aturannya gitu ya, di dalam siapa sih penerima manfaat itu. Jelas satu tadi saya sampaikan dalam berbasisnya adalah data P3KE. Nah, nanti P3KE itu dilakukan sebuah validasi baik administrasi ataupun di lapangan, terus nanti ditampung di luar data P3KE yang memang memenuhi syarat ketentuan di dalam Permen Desa nomor 13 tahun 2023 ataupun di PMK gitu ya, di PMK nomor 15 ataupun 16 tahun 2023. Terima kasih Bu. Iya, mudah-mudahan sudah cukup menjawab ini untuk Pak Trianto yang ada di Tambak Sogra. Kemudian ini masih ada lagi, kita baca dulu. Selamat pagi, yang terhormat narasumber. Sebaiknya PKH bansos ini tepat sasaran, perbaikan data ini sangat diperlukan. Terima kasih dari pendengar setia. Barangkali hanya masukan saja ya. Ada yang ingin menanggapi? Sedikit Bu. Boleh. Ini Mas, saya juga berbagi dengan Pak Kami. Kemarin saya senang itu Bu Menteri kita ya, Bu Kemensos gitu ya. Itu akan ada sebuah evaluasi sudah teknis nanti bulan Agustus. Kami benar-benar siap untuk mendampingi itu ya, karena mengingat ada sebuah tribulan itu Bu Citra ya dari Kemensos gitu. Makanya saya setuju sekali, kami siap pendamping desa akan mengawal ataupun memfasilitasi kegiatan usaha desa yang akan dilakukan nanti di bulan Agustus. Terima kasih Pak. Iya, baik. Ini masih ada lagi, ini sebenarnya cukup menarik ya. Jadi banyak pendengar yang ingin tahu nih. Ini dari Pak Ari yang dari Purwokerto. Selamat pagi narasumber. Saya dari keluarga tidak mampu yang sulit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Tetapi saya belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah atau bansos. Bagaimana nih caranya agar bisa memperoleh bantuan? Terima kasih, mohon jawabannya. Iya, yang pertama yang harus Bapak lakukan, datang, kalau Purwokerto berarti kan datang ke kantor kelurahan, membawa fotokopi KTP, fotokopi KK, sampaikan saya dari keluarga tidak mampu, mohon untuk diusulkan ke DTKS dan bansos. Setelah itu desa nanti akan melakukan kelurahan akan melakukan verifikasi ke Bapak, melihat foto rumah, kemudian mencatat titik koordinat, kemudian data itu akan menjadi data list untuk dilakukan muskel. Nah, mendasari muskel itu desa akan mengusulkan jenengan sebagai calon data penerima
bansos. Nah ini prosesnya memang panjang Pak, tapi Bapak juga bisa mengusulkan secara pribadi, sekali lagi di aplikasi cek bansos Kemensos itu di Play Store bisa. Bapak bisa mengusulkan, nanti mengunggah foto rumah, foto KTP, foto KK dan titik koordinat untuk diusulkan ke Kemensos seperti itu. Pak Iman ingin menambahkan juga? Kami lingkupnya desa. Oke, baik. Iya. Jadi sudah cukup ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas untuk Pak Ari yang ada di Purwakarta. Baik, kemudian Pak Gali, saya tanya juga nih Pak terkait dengan penyaluran bansos di Kabupaten Banyumas sendiri nih Pak. Nah sejauh ini kalau menurut Pak Gali, apakah sudah cukup efektif nih Pak, khususnya barangkali untuk 1 tahun terakhir ya? Ya, kalau efektif, kami anggap dari sudut pandang menerimanya cukup efektif. Dalam artian bansos itu diterimakan untuk digunakan memenuhi kehidupan mereka itu cukup efektif. Tapi apakah ini efisien, kan pertanyaannya begitu. Apakah tepat sasaran? Nah itu yang menjadi, kalau menurut saya debatable. Debatable-nya begini. Kalau calon penerima bansos baru kita lebih selektif. Tadi Mas Imanuddin sudah menyampaikan. Karena pengusulan bansos baru, verifikasi dilakukan oleh kabupaten. Kami akan melihat titik koordinat, foto rumah, kemudian kalau tidak punya rumah kita verifikasi seperti apa kondisinya, kemudian di situ foto pelaksanaan musdes, foto muskel, itu kan selektif. Tapi pertanyaannya, inclusion error-nya ini sudah ditangani dengan betul apa belum? Orang yang seharusnya tidak mendapat, tapi masih mendapat. Ini yang menjadi PR yang kemudian saya sampaikan ke depannya akan kita lakukan eval ulang. Karena kalau secara normatif, desa berhak melakukan penindaklanjutan, tapi apakah itu sudah dilakukan? Nah itu pertanyaannya seperti itu. Oke, baik. Baik, kemudian Pak Iman nih Pak Iman, kalau kendala-kendala nih Pak yang dihadapi terkait dengan penyaluran bansos, terutama pada saat verifikasi penerimaan bansos sendiri seperti apa nih Pak? Kendalanya tuh tidak begitu signifikan gitu. Tinggal kemauan daripada pemangku kepentingan itu mau melakukan enggak gitu. Karena apa? Kalau tidak berani melakukan gitu ya, maka akan memiliki dampak gitu ya. Ini yang kadang-kadang nyusulnya Pak Kali. Ini pemerintah desa, pemangku kepentingan itu berpikir si pentingan usana Julai gitu kan. Yang penting itu sudah ada, tapi tidak berpikiran begitu jauh ke dampaknya. Apakah kalau aku ngambil keputusan seperti ini dampak seperti apa? Nah sehingga tadi kalau bicara efisiensi itu adalah bicara tentang dampak. Nah kan bisa dilihat gitu, seseorang ini menerima BLT, bantuan langsung tunai, bansos mungkin dari Kementerian atau dari DD. Apakah setelah menerima ini beliau itu di tahun berikutnya masih masuk kategori itu gitu, kategori calon penerima lagi? Kalau selamanya seperti itu, inilah yang harus dirubah. Mungkin ada sebuah instrumen berkelanjutan, tindak lanjut gitu ya, tindak lanjut setelah kalau gampangnya, kalau kami itu menganalogikan adalah kalau kita punya anak gitu ya, apakah setelah 3 tahun kami terkematan apa seperti 3 tahun terus gitu. Nah kalau seperti 3 tahun terus, maka apa tadi disampaikan oleh Pak Gali, lakukan verifikasi faktual dengan basis instrumennya langsung dari kabupaten, dipotret, ada geotaggingnya, ini layak tidak layak, sudah tidak ada sebuah pilihan bahwa desa harus mengeksekusi, ini loh datanya seperti itu. Oke, baik. Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun Anda berada, sekali lagi untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ya, untuk berinteraktif masih ada waktu, monggo Anda bisa bergabung bersama kami di 032336 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 081125409111 atau bisa juga ya chat di kolom komentar YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Baik, ini sudah ada yang gabung lagi, kita akan langsung baca dulu saja. Selamat pagi dari Pak Rohmat ini yang ada, Pak Ruli ini yang ada di Karangpucung ini ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada kriteria tertentu untuk fakir miskin yang mendapatkan prioritas untuk diusulkan ke dalam DTKS atau penerima bansos? Terima kasih, mohon jawabannya. Monggo. Ya, boleh silakan. Ya, jadi kriteria tertentunya sebenarnya ketika pertama yang bersangkutan tidak memiliki rumah, ya, tidak memiliki rumah atau tempat untuk tempat tinggal. Kemudian yang kedua, pernah khawatir tidak makan dalam 1 hari. Sebenarnya kriteria ini subjektivitas, karena kan kuesioner ini akan diberikan kepada masyarakat untuk menjawab. Kemudian punya jamban apa tidak, kemudian punya pekerjaan apa tidak. Tetapi kemudian kalau kita ditanya kriteria utamanya apa, ya lansia rentan dalam artian lansia ini tidak memiliki anak atau anaknya
juga tidak mampu. Ini kriteria utama. Kedua, disabilitas plus. Disabilitas plus dalam artian dia berkebutuhan khusus dan tidak mampu. Ini kriteria selanjutnya. Kriteria prioritas selanjutnya adalah keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria umum tetapi memiliki ibu hamil. Ini kriteria prioritas. Kemudian keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria reguler tapi dia memiliki anak usia dini atau anak sekolah. Nah, itu kalau ditanya prioritas atau top listnya apa? Kalau kriteria regulernya kan subjektif, karena kelurahan dan desa memberikan kuesioner kepada masyarakat. Nanti masyarakat ditanya, ya tentu dicek oleh petugas kelurahan dan desa, tapi subjektivitasnya masih ada. Tetapi ketika itu maju, kemudian di situ ada keterangan di aplikasi CKNG milik Kemensos, itu kan ada keterangan dia disabilitas, dia lansia, dia punya ibu hamil, dia anak usia dini, itu yang akan menjadi prioritas. Seperti itu. Iya. Pak Ibu gimana? Ini yang saya suka lagi dari Pak Khalid. Karena apa? Kami juga kan namanya kemiskinan itu kan tidak hanya berbasis pengeluaran pendapatan itu. Nah, yang sering kita lihat itu adalah tadi ke dampaknya. Kenapa orang-orang beliau saudara kita yang tidak punya rumah, tidak punya jabat, itu sebetulnya akan permasalahan di grassroots sumber daripada kemiskinan. Nah, sumber-sumber itulah yang harus kita selesaikan. Kalau nanti itu tidak tertangani, maka berdampak pada sebuah penurunan generasi, yaitu orang stunted gitu. Nah, ini kan menjadi PR lagi gitu ya. Udah miskin, udah masuk ke stunted gitu ya. Ini harus dari mana lagi, sehingga ada sebuah intervensi yang sifatnya sensitif atau terspesifik. Dan saya terima kasih Pak Khalid karena ada sebuah keprioritasan bagi keluarga secara umum yang lagi hamil gitu ya, punya anak usia dini, apalagi rentan dalam posisi sekolah gitu. Dan itulah yang harus saya juga dalam hal ini adalah mengalokasikan seperti tadi yang dalam hal sampai SD 1 ke 2 itu desa tambaknya sama kelaparan gitu ya, karena larinya adalah kepada kesehatan. Sebetulnya kalau terpenuhnya kesehatan, saya yakin tidak ada namanya kemiskinan yang tadi mohon maaf Pak Gali, saudara kita yang siapa penerima dari PKH gitu ya, itu sudah berapa tahun gitu, terus perubahan seperti apa, ini kan juga menjadi masukan bagi kita semua agar benar-benar kemiskinan itu tepat sasaran gitu. Oke, baik, terima kasih sekali. Kemudian ini masih ada lagi yang bergabung dari Ibu Laila yang ada di Andi Barang. Tadi disebutkan mengenai cek bansos Kementerian Sosial. Sebenarnya apa saja sih yang bisa kita ketahui dari laman tersebut? Terima kasih mohon jawabannya untuk Pak Gali. Yang pertama, Ibu Lela bisa melihat ibu itu sudah terdaftar dalam DTKS apa belum. Karena DTKS itu bukan tanda seseorang itu miskin sebenarnya, tapi DTKS adalah induk dari data pemeluk kesejahteraan sosial. Artinya ketika jenengan ingin mendapatkan bansos, mendapatkan KIS dari pemerintah, ya harus masuk DTKS dulu. Itu bisa dicek di cek bansos. Kemudian yang kedua, setelah dicek DTKS-nya, bolehlah bisa mengecek ibu itu sudah pernah dapat bansos apa belum, bansos apa saja. Jangan-jangan yang bersangkutan sudah dapat bansos tapi tidak tahu, itu kan mungkin dia dapat KIS dari pemerintah tapi selama ini nggak tahu karena nggak pernah berobat. Itu bisa dicek di situ, cukup diklik nicknya atau nomor KK bisa dicek. Yang ketiga, untuk mengusulkan, di situ ada menu usulan, silakan diusulkan bansos atau KIS dari pemerintah. Kemudian yang keempat, untuk melakukan sanggahan tetangganya atau siapa orang desa di Andi Barang itu yang Bu Lela rasa sudah tidak layak menerima bansos. Di situ masuk menu sanggah, disanggah. Ini orang sudah tidak layak menerima bansos. Alasannya memiliki warung, difoto warungnya. Alasannya anaknya sebagai P3K diterima kemarin misal. Dijelaskan di situ, nanti kita lakukan verbal. Kalau memang tidak layak kita soal. Ini tuh. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab nih untuk Ibu Laila. Kemudian ini masih ada lagi sebentar. Tadi saya ini dari Pak Alwi ini yang ada di Purwokerto saja nih. Saya sudah 4 tahun menjadi pemegang kartu keluarga sejahtera atau KKS. Tetapi 1 tahun terakhir ini mengapa tidak pernah cair ya? Terima kasih mohon jawabannya. Ya. Jadi 1 tahun tidak pernah cair itu harusnya Bapak konfirmasi. Yang pertama konfirmasi kepada Pemdes atau ini di Purwokerto ya kepada kelurahan.
Ketika jenengan tidak puas dengan konfirmasi itu, silakan datang ke pelayanan Dinsos Permasdes di Jalan Pemuda nomor 24. Di situ kita bisa cek KKS itu tidak cair kenapa? Apakah karena oleh Kemensos sudah dicoret atau karena alasan lain? Karena ada beberapa alasan lain yang bisa menjadikan KKS ini tidak cair. Misalnya pernah beberapa periode Bapak tidak mengambil dana itu, jadi dana itu tidak termigrasi oleh pihak Kemensos atau Pusdatin, dianggap ini tidak pernah ada transaksi. Jangan-jangan orangnya sudah meninggal, jangan-jangan orangnya sudah sudah mampu, jangan-jangan KKS-nya hilang dan sebagainya, jadi tidak di top up lagi. Jadi saran saya segera ke pelayanan di Permasdes saja untuk kita cek. Oke, baik. Masih ada lagi ini ya, saya tidak menyebutkan nama, dari Purwokerto saja. Yang saya tanyakan terkait dengan bagaimana cara mengetahui secara pasti keberadaan dalam DTKS dan status kepesertaan bansos, dan apakah data DTKS dan juga penerima bantuan sosial ini tidak pernah diperbaharui sehingga kadang tidak tepat sasaran. Terima kasih, mohon jawabannya. Ya. Kalau ingin mengetahui tadi menggunakan aplikasi cek bansos. Yang kedua, jenengan bisa datang ke kantor kelurahan atau desa, temui yang namanya operator 6NG. Operator 6NG, tanya, saya sudah masuk DTKS apa belum? Kalau kemudian yang ketiga, ini kan di Purwokerto deket nih, datang aja ke Dinsos, di ruang pelayanan Dinsos, di situ jenengan bisa nanya, saya sudah masuk DTKS atau belum, punya bansos apa saja. Itu pada hari itu bisa kita informasikan. Kemudian apakah data bansos sudah diperbarui apa tidak? Diperbarui. Tetapi permasalahannya, ini historisnya kan DTKS itu dulunya adalah BDT, Basic Data Terpadu. Ketika peralihan dari BDT ke DTKS di 2021, kan dimungkinkan ada margin error di situ. Nah, margin errornya itu belum clear, sehingga proses pembaruan yang kita lakukan, usulan-usulan baru itu kita upayakan sudah tepat sasaran. Tapi data lama yang mengendap itu yang harus kita coret. Nah, itu belum kita lakukan secara masif, itu yang kita proyeksikan ke depannya. Oke, Pak Iwan, yang gimana Pak? Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Galuh udah Cukup jelas ya. aspiratif benar gitu. Ini udah transparan, udah terang benderang, apalagi yang mau disangsikan oleh birokrat khususnya di Kabupaten Banyumas. Luar biasa. Oke, baik, ini sepertinya cukup menarik karena banyak yang bergabung nih. Ada satu lagi dari Ibu Astuti yang ada di Karangkemiri. Yang ingin saya tanyakan, saya dulu pernah dapat bansos PKH sewaktu masih tinggal di alamat A. Tetapi setelah saya pindah ke rumah dan punya kakak baru di alamat yang B, kenapa bansosnya berhenti? Oh iya. Ya, ini informasi untuk masyarakat. Jadi bansos itu padan dengan data kependudukan di Capil, di pusat. Jadi ketika masyarakat mau pindah domisili itu buat kakak baru, usahakan data itu dipadankan dulu. Ketika data dipadankan, maka data bansosnya juga akan ikut dipadankan. Dalam artian dipadankan itu di-match-kan. Bahasa desanya apa ya? Dicocokna. Nah, nek ora dicocokna, nanti data itu akan ketinggal di alamat lama. Di alamat barunya karena tidak pernah dipadankan, ya tidak bisa, dan itu ada batas waktunya. Kalau sudah melebihi 3 bulan sudah tidak bisa. Ini berlaku juga untuk bayi baru lahir. Bayi baru lahir dari orang tua yang memiliki bansos, khususnya Kartu Indonesia Sehat, dia dalam 3 bulan pertama bisa memanfaatkan KIS. Biasanya kan anak nyonya siapa, kayak gitu. Tetapi setelah 3 bulan ketika ini tidak dilaporkan ke pemerintah desa dan kelurahan, maka dia tidak otomatis masuk DTKS. KIS-nya hilang. Maka saya harapkan masyarakat aktif juga. Punya bayi, orang tuanya punya KIS, laporkan ke desa. Nanti desa melakukan pemadanan bayi baru lahir ini. Nah, dia dapat DTKS. Termasuk ini yang PKH tadi. Bantuannya bisa hilang juga. Ada kemungkinan kedua, dia sudah tidak punya komponen. Karena PKH kan basisnya komponen. Komponennya lansia, ibu hamil, anak sekolah, anak usia dini, dan disabilitas tadi itu. Kalau sudah tidak punya salah satu komponen itu, ya otomatis kalau bahasa PKH-nya digraduasi atau diluluskan. Itu monggo dicek. Kalau jenengan merasa masih punya komponen tapi bansosnya tidak ada, ya karena sekarang sudah lewat lama, diusulkan kembali. Oke, baik. Ternyata banyak hal yang perlu kita ketahui juga ini ya. Betul, Nah, Pak Imanuddin nih, Pak Imanuddin selaku pendamping desa sendiri nih Pak, bagaimana sih Pak cara mengedukasi juga kepada masyarakat ya Pak berkaitan tadi dengan adanya bansos-bansos yang diterimakan oleh masyarakat sendiri Pak? Terima kasih Bu Cita, Pak Galih. Ini adalah pembelajaran bagi saya secara pribadi gitu ya.
ternyata itu ada beberapa komponen yang penting yang dibuat oleh Pak Gali, dan apabila pembantu itu sudah tidak memenuhi ya berarti kita lulus gitu, tidak masuk bagian itu gitu ya. Dan itu tidak ada informasinya ya? Nah ini Ada, sebenarnya ada Oh, dari sebenarnya. pendampingnya. Tapi kan oke. begini, yang case tadi itu ya, dia tinggal di tempat tertentu. Mm-mm. Pendampingnya misalnya Mas Imanuddin, Ya. pendamping Ya. PKH-nya. ya. Dia pindah nggak? Mungkin nggak cerita. Oh, jadi tetap harus ada laporan dulu Laporan ya? ke pendampingnya, komunikasi itu penting. Komunikasi ke pendampingnya, oleh pendampingnya dibantu pemadanan, nanti data itu ditransfer ke alamat barunya. Tapi kalau seperti itu mungkin tidak ada komunikasi. Seperti itu. Oke, baik, mau nggak Pak Oke. Imanuddin lanjut? Nah ini Bu, yang kedua adalah komunikasi. Ini yang jangan dianggap sepele gitu ya. Komunikasi itu harus dikuatkan itu. Nah, bagi saya adalah bagaimana pemetaan tadi oleh Pak Gali adalah satu adalah terhadap pemilik kemenangan sendiri, yaitu para fasilitator hal bina dalam bentuk PKH atau TKSK itu harus jelas menjelaskan duduk permasalahannya, siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, siapa yang nanti akan terdegradasi gitu ya, nanti lulus gitu ya. Ini perlu gitu, dan ini saya harus belajar banyak kali itu, karena walaupun ini berbeda kamar tetapi kami satu lokusnya adalah desa itu. Yang kedua kami di Kementerian Desa adalah bagaimana caranya saudara kita yang tadi masuk kategori di penerima PKH adalah diedukasi dengan cara lain, yaitu melalui pemberdayaan gitu ya. Nah saya kan kadang ngintip-ngintip Bu gitu ke teman-teman penerima PKH, oh, dia bisa belanja ke sana untuk itu dan ini. Nah tentunya itu menjadi pemicu bagi kami, bagaimana caranya dia itu bisa memiliki keterampilan ekonomi, kami bisa masuk itu penerimanya adalah masuk dalam kelompok ekonomi kreatif di desa, sehingga kami nanti dari desa bisa masuk ke sana, kelompok itu nanti diedukasi, dan akhirnya saudara kita yang masuk ke PKH akan lulus menjadi keluarga yang sejahtera. Gitu, Oke, baik. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ini cukup menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Tapi sayangnya waktunya juga sudah sangat mepet. Barangkali terakhir untuk closing statement ya, apa nih yang ingin disampaikan, barangkali harapan dan juga himbauan kepada masyarakat berkaitan dengan bansos dari Monggo. Mungkin dari Pak Imanuddin, silakan singkat waktu saja. Terima kasih. Yang pertama adalah partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan ataupun memberikan informasi edukatif dan memberikan solusi kepada pihak yang berwenang. Terima kasih. Oke, dan yang terakhir Pak Galih mau? Iya. Himbauan saya, kemiskinan itu harus menurun, tapi tidak diturunkan. Dalam artian, ketika kita sebagai orang tua kita merasa kita miskin, jangan turunkan kemiskinan itu kepada anak-anak. Bagaimana supaya anak-anak kita tidak miskin? Berarti mentalitas kita harus tidak miskin. Bagaimana mental kita tidak miskin? Ya, kita harus berusaha menyekolahkan anak-anak kita. Ketika kita saat ini masih menerima bansos, gunakan bansos itu sebaik-baiknya untuk bagaimana anak-anak kita kedepannya menjadi orang yang lebih baik. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali untuk kedua narasumber kita pagi hari ini, untuk Pak Gali Priambodo dari Dinsos Pemades ya Kabupaten Banyumas, kemudian juga untuk Pak Imanuddin selaku pendamping desa yang pada pagi hari ini sudah hadir, sudah banyak sekali memberikan informasi-informasi berkaitan dengan bansos belum tepat sasaran, perlu verifikasi penerimaan bansos yang maksimal. Dan akhirnya pendengar, saya Citra waktu undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selepas ini pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti Fokus Berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.